Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat kan mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini? Masih. Baiklah, kalau masih, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum mulai pelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bulan, Bu. Kenapa dia? Izin sakit. Oh, ya sudah. Ada lagi selain itu? Nggak ada, Bu. Baiklah, apakah ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu semalam? Masih, Bu. Ya, coba Tria. Eksponensial adalah perkalian berulang sebanyak n kali. Contoh, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Ya, bagus. Berarti untuk materi minggu semalam, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Selanjutnya, kita akan memasuki materi, yaitu mengenai tentang logaritma. Ketika Ibu menyebutkan kata logaritma, apa yang terlintas di pikiran kalian mengenai logaritma? Operasi matematika. Ya, ini yang pertama, operasi Matematika. ada lagi? Ada, Bu. Ya, ya. Kebalikan dari eksponensial. Baiklah, iya benar sekali apa yang kalian bilang. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Baiklah, Ibu akan menjelaskan logaritma itu apa sih sebenarnya. Jadi, logaritma di sini ialah memiliki pengertian yaitu sebuah operasi matematika yang juga merupakan kebalikan dari eksponensial. Bentuk umumnya yaitu A logaritma B sama dengan C, di mana untuk A-nya ini kita sebut dengan basis dan B-nya ini kita sebut dengan numerus. Contohnya yaitu logaritma 4 sama dengan. Nah, untuk mencari 2 logaritma 4 ini, kita bisa menggunakan sebuah media. Karena dengan media, kita bisa mencarinya dengan mudah. Ini namanya talog. Ada yang tahu ini? Talog ini bertujuan untuk apa? Talog ini ataupun tanggal logaritma ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menjawab soal-soal yang berkenaan dengan logaritma. Misalkan 2 logaritma 4. Kita ambillah kertas-kertas yang ada di sini. Nah, kertas ini digunakan untuk menunjukkan basis, numeris, dan juga hasil. Baiklah, tadi kan contohnya 2 logaritma 4. Kita ambil basisnya 2, kita letakkan di sini.
dan numerusnya yaitu bernilai 4. Karena di sini kita belum mengetahui hasilnya, maka kita bisa menggunakan tanggal logaritma ini untuk mencari hasilnya. Yaitu caranya, kita lihat basisnya ada berapa? 2. Ada 2. Jadinya kita ambil angka ataupun kertas yang mempunyai nomor 2 ataupun yang mempunyai angka 2. Caranya 2 log 4, yaitu kita misalkan yang pertama itu di tanggalnya 2. Apakah 2 sudah memenuhi 4? Apakah 2 sudah sama dengan 4? Belum. Jadi kita tambah lagi 2. Apakah sudah sama? 2 dikali 2 sama dengan 4? Sudah. Jadi kalau sudah sama, maka 2 logaritma 4 adalah banyaknya basis pada anak tangga ataupun banyaknya anak tangga pada basis yang kita gunakan, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah 2. Jadi 2 logaritma 4 akan menghasilkan 2. Sampai sini sudah paham? Paham. Baiklah, yang selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai tentang sifat-sifat logaritma, di mana sifat-sifat logaritma itu yang pertama ialah A logaritma A sama dengan 1 dan A logaritma 1 sama dengan 0. Jadi di sini dari sifat yang pertama kita misalkan A ini 2 logaritma 2 sama dengan 1. Kenapa hasilnya sama dengan 1? Karena jika kita menggunakan anak tangga pada media, dia 2 logaritma 2. Kita letakkan basisnya di sini 2. 2-nya kan ada 1, sehingga 2 logaritma 2 adalah 1. Cocok tidak? Selanjutnya untuk yang kedua yaitu A logaritma 1 sama dengan 0. Kenapa hasilnya 0? Karena ketika kita menggunakan anak tangga ini, kita ganti basisnya itu menjadi A, ya kan? Kita misalkan basisnya itu A. Mau sebanyak apapun kita kalikan, maka hasilnya tidak sama dengan 1. Sehingga untuk logaritma A logaritma 1 sama dengan 0 itu ya akan menghasilkan 0 karena nggak ada hasilnya, seperti itu. Udah, untuk sampai sini ada yang kurang paham? Baiklah. Selanjutnya yaitu A logaritma X ditambah A logaritma Y sama dengan A logaritma X dikali Y. Ini untuk sifat yang kedua dari logaritma. A logaritma X ditambah A logaritma Y sama dengan A logaritma X dikali Y. Ini X dikali Y ini didapat dari hasil penjumlahan X dan Y. Logaritma A logaritma X ditambah A logaritma Y, sehingga hasilnya A logaritma X dikali Y. Ibu contohkannya. Misalnya A-nya ini kita ambil 2. Logaritma, kita misalkan X-nya ini 8 ditambah 2 logaritma 4
sama dengan, kita misalkan ya, y-nya itu 4, sehingga 2 logaritma 8 ditambah 2 logaritma 4 sama dengan 2 logaritma X-nya berapa? 8. Kita tulis 8 dikali 4 sama dengan 2 logaritma 8 dikali 4 32. Udah, sampai sini kita bisa menggunakan media tanggal logaritma, yaitu tinggal kita buat aja. Tadi kan dia 2 logaritma 32. Basisnya tetap 2. Selanjutnya untuk numerusnya yaitu 32. Kan kita kan 2 logaritma 32. Kan? Karena basisnya 2, maka kita menggunakan untuk tanggal logaritmanya itu basisnya 2. Sehingga 2 apa sudah sama dengan 32? Belum. Kita kalikan lagi. Kita tambah 2. 2 kali 2 4. Apakah sudah sama? Belum. Kita tambah lagi. Kan 2 kali 2 kali 2 kan belum sama kan? Kita tambah lagi. Apakah sudah memenuhi 32? Belum. Kita tambah lagi. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8 kali 2 16. 16 dikali 2 32. Jadi apakah sudah sama dengan numerus? Sudah. Sehingga hasil dari 2 logaritma 32 adalah banyaknya tangga dari basis yang kita kerjakan ini, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga 2 logaritma 32 adalah 5. Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Baik, untuk sifat logaritma yang kedua ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah paham? Sudah. Baiklah, Ibu akan memberikan satu soal mengenai sifat yang kedua ini, yaitu kita misalkan 2 logaritma 16 ditambah 2 logaritma 4 sama dengan, ada yang bisa mengerjakannya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Perhatikan ya ketika temannya mengerjakan soal. Basisnya adalah 2. Numerusnya 64. Kita hitung dari tangganya. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16.
kali 2, 32 sama dengan 64. Hasilnya sama dengan numerus. Jumlah tangganya adalah 6, hasilnya adalah 6. Baiklah, terima kasih. Beri dulu tepuk tangan kepada temannya. Ya, benar. Jadi 2 logaritma 64 adalah banyaknya anak tangga dari basisnya, yaitu sebanyak 6, sehingga 2 logaritma 64 sama dengan 6. Terima kasih. Apakah sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ke sifat yang selanjutnya. Yaitu A logaritma X dikurang A logaritma Y sama dengan A logaritma X per Y. Kenapa X per Y? Karena di sini logaritmanya kita menggunakan pengurangan. Jadi dianya akan menghasilkan A logaritma X dibagi Y. Contohnya yaitu logaritma 217 dikurang 7 logaritma 31 sama dengan, kita lihat kalau pengurangan dia kan hasilnya menjadi pembagian, berarti 7 logaritma 217 dibagi yang ini, bagi 31, sehingga 7 log 217 dibagi 31 berapa? 7. Ya, 7. Jadi 7 log 7, ketika kita menggunakan tanggal logaritma, kita misalkan yang ini sama dengan 7 dan log 7. Jadi yang ini kita kan 7 log 7 belum mengetahui hasilnya. Jika mengingat rumus yang pertama ataupun sifat yang pertama tadi kan A logaritma A sama dengan 1, sehingga 7 log 7 basisnya ada 1, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi 7 log 7 sama dengan 1. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan soal untuk sifat yang ketiga ini, yaitu kita ambil 3, basisnya 3, logaritma 243 dikurang 3 logaritma 9 sama dengan, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Saya, Bu. Ya, silakan lihat.
3 log 243 dibagi 9 adalah 27. Ya, benar. Selanjutnya basisnya 3, numerisnya 27. Jadi kita bisa menggunakan anak tangganya. Ya. Terus ya, hasilnya 3. dari mana dapatnya 3? Dari jumlah anak tangga tersebut. Oh ya, terima kasih. Benar ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Baiklah, dari penjelasan Ibu, adakah yang kurang paham? Enggak ada, Bu. Baik. Baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Rumi, silahkan. Kesimpulannya adalah logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan, Ya. yaitu mencari pangkat dari satu bilangan pokok Ya. sehingga hasilnya sesuai dengan yang sudah diketahui. Ya, benar sekali. Jadi, kesimpulan kita hari ini ialah bahwasanya logaritma ini merupakan kebalikan dari eksponensial ataupun perpangkatan. Dan kita bisa mengerjakan soal-soal logaritma ini agar lebih mudah menggunakan tangga logaritma ataupun media tangga logaritma. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata-kata Ibu ketika menjelaskan, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.